Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan murshida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa diryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina Muhammadin al-mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna man ittaqallaha 'asha qawiyan wa sara fi biladillahi amina, wa man dayya'a at-taqwa wa ahmala amraha taghashshadhu fil 'uqba fununun nadamati. Qala Allah ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmat sehat wal afiah, nikmat panjang umur serta taufik dan hidayah, sehingga kita masih bisa berkumpul di waktu dan di tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan satu kewajiban atas seorang muslim, yaitu menghadiri salat Jumat berjamaah. Lalu pada kesempatan ini khatib senantiasa
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Karena ketakwaan tersebutlah yang akan menjadi bekal yang utama yang bisa kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa." Ambillah bekal oleh kalian di dunia ini untuk menghadapi akhirat. Dan kata Allah, sebaik-baiknya bekal untuk menghadapi akhirat adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syekh Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin mengutip satu hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau menceritakan tentang kisah 3 orang dari kalangan Bani Israel yang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan mereka. Dalam hadis tersebut Nabi katakan, "Kanat salakatun fi man kana qablakum min Bani Israel." Nabi mengatakan bahwasanya dahulu ada 3 orang dari kalangan Bani Israel, arada ayyabtaliyahumullah. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji mereka, yang mana di antara mereka atau kesemuanya memiliki penyakit dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang memiliki penyakit kusta, ada yang memiliki kebotakan pada kepalanya sehingga tidak bisa ditumbuhi rambut, dan ada memiliki kebutaan yang sehingga mereka tidak bisa melihat. Fa'arsala ilaihim malakan. Nabi SAW menjelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat kepada mereka. Malaikat tersebut datang kepada orang pertama yang memiliki penyakit kusta. Ia bertanya, "Apa yang engkau inginkan?" Lantas orang tersebut dengan tegas menjawab, "Saya ingin sembuh. Saya ingin Allah mengangkat penyakit yang ada di badan saya sehingga orang-orang berhenti menghinakan dan mengejek saya." Akhirnya malaikat tersebut berdoa kepada Allah, lantas penyakit tersebut diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tersebut lantas menawarkan, "Apa harta binatang ternak yang engkau inginkan?" Orang tersebut berkata, "Saya menginginkan onta," sehingga diberikan 1 onta yang sedang hamil oleh malaikat tersebut dan didoakan, "Semoga Allah memberkahimu pada hartamu." Lalu malaikat tersebut datang ke orang yang kedua yang tidak memiliki rambut di kepalanya, sehingga ia bertanya, "Apa yang kau inginkan?" Orang tersebut pun menjawab, "Saya ingin memiliki rambut yang indah seperti yang pada umumnya dimiliki oleh orang-orang lainnya." Akhirnya malaikat tersebut berdoa kepada Allah dan apa yang menjadi keinginannya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat pun menawarkan dengan hal yang sama, "Apa harta binatang ternak yang engkau inginkan?" Orang tersebut menjawab, "Saya menginginkan ternak sapi." Lantas diberikan oleh malaikat 1 sapi yang sedang hamil dan didoakan, "Mudah-mudahan Allah memberkahimu dalam hartamu." Malaikat tersebut pindah ke orang yang terakhir, orang ketiga yang memiliki kebutaan pada matanya dan bertanya dengan pertanyaan yang sama. Orang tersebut pun dengan tegas menjawab, "Saya ingin memiliki penglihatan sehingga saya bisa melihat dunia yang indah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lantas malaikat berdoa kepada Allah dan Allah pun mengabulkan doa orang tersebut sehingga ia bisa melihat, dan orang tersebut diberikan 1 kambing yang sedang hamil. Juga didoakan oleh malaikat, "Mudah-mudahan Allah memberkahimu pada hartamu." Akhirnya melalui keberkahan doa dari malaikat, orang yang pertama memiliki ratusan onta, orang yang kedua memiliki ratusan sapi, dan orang yang ketiga memiliki ratusan kambing. Dan datanglah sekarang waktu ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah berlalu beberapa tahun, Allah kembali mengutus 1 malaikat kepada orang yang pertama dengan bentuk seperti dirinya zaman dahulu sebelum diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tersebut berkata, "Tolong, saya hanyalah seorang musafir yang kehabisan harta, penuh dengan penyakit, maka saya memohon dengan harta yang Allah berikan kepadamu, berikanlah saya 1 onta untuk melanjutkan perjalanan saya hingga saya sambung ke rumah saya." Lantas orang tersebut menjawab dengan jawaban yang menghardik dan mencaci, "Pergilah engkau wahai orang miskin, bekerjalah. Sesungguhnya saya tidak mendapatkan harta ini dengan cuma-cuma. Saya tidak mendapatkan harta ini dengan kasih saya. Murni harta ini saya dapatkan dengan kerja keras dan warisan dari orang tua saya." Sehingga malaikat itu pun berkata,
bukankah dulu keadaanmu sama seperti diriku? Kau penuh dengan penyakit, miskin sehingga diberikan kemuliaan oleh Allah. Orang tersebut menyangkal dan berkata, aku tidak pernah menjadi sepertimu. Lantas malaikat berkata, jika kamu berbohong, niscaya Allah akan mengembalikan dirimu seperti keadaanmu seperti sebelum dahulu kala. Akhirnya malaikat tersebut pindah ke orang yang kedua dengan keadaan seperti orang tersebut sebelumnya, datang dengan keadaan yang sama, ucapan yang sama, permintaan yang sama yang diucapkan kepada orang yang pertama, dan orang yang kedua pun menjawab seperti jawaban orang yang pertama, sehingga ia pun mendapat doa dari malaikat, jika kamu berbohong, Allah akan kembalikan dirimu seperti keadaanmu seperti semula. Dan akhirnya malaikat tersebut tiba pada orang yang ketiga, orang yang dahulu memiliki kebutaan pada matanya. Malaikat tersebut datang dengan wujud orang yang buta dalam keadaan yang miskin, berkata kepada orang tersebut, saya hanyalah orang miskin yang buta, saya kehabisan harta untuk sampai ke rumah saya, tolong bantu saya dengan harta yang Allah berikan kepadamu, harta yang Allah titipkan kepadamu, agar saya bisa sampai ke rumah saya. Lantas orang tersebut mengenali dirinya seperti dahulu kala. Ia seakan-akan melihat wujudnya seperti dahulu kala sebelum Allah memuliakan dirinya. Lantas orang tersebut berkata, ambillah beberapa kambing yang engkau mau dan tinggalkan berapa yang engkau mau. Sungguh saya tidak akan pernah menyangkal bahwasanya ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala, dan apapun dan berapapun yang engkau ambil saya ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Lantas malaikat itu berkata, amsik malak, wahai fulan, peganglah hartamu. Saya tidak meminta, sesungguhnya saya adalah seorang malaikat yang dulu diutus oleh Allah untuk mengabulkan doa kalian, dan kali ini saya diutus untuk menguji kalian. Faqad sakhita an sahibaik wa radiya anka, sungguh kedua temanmu telah ingkar dan kufur kepada Allah, dan engkau telah berhasil atas ujian Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua pesan singkat yang kita dapatkan dari hadis ini. Yang pertama adalah, jika seandainya kita ingin mendapatkan harta kita senantiasa makmur di tangan kita, bahkan ingin bertambah harta tersebut dari Allah Subhanahu wa taala, maka jalanilah syukur yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, niscaya akan kutambahkan harta kalian. Dan cara yang bersyukur yang benar adalah yang dicontohkan oleh orang yang ketiga, dengan kita menggunakan nikmat-nikmat Allah, kesehatan, harta, dan lain-lainnya untuk hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan jika kita tidak ingin harta kita hilang dan dicabut oleh Allah, maka jauhilah sifat kufur, jauhilah sifat mengingkari bahwasanya nikmat yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah telah berjanji, wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika sekalian mengingkari, jika kalian kufur terhadap nikmat yang saya berikan, apa caranya? Dengan sombong, dengan berfoya-foya, bahkan bermaksiat, mengingkari seakan-akan harta yang kita dapatkan adalah murni karena kerja keras kita, bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Inna adzabi lasyadid. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh azabku sangat pedih bagi orang-orang tersebut. Dan pelajaran yang kedua adalah, dalam cerita ini menandakan bahwasanya kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala bukan semata-mata digambarkan ketika kita memiliki harta yang banyak. Kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala bukan ketika kita memiliki kesehatan yang kuat, bukan ketika kita memiliki posisi yang indah, akan tetapi kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala justru datang dengan ekspresi kita di setiap posisi. Apakah ketika kita kaya, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika kita sulit, kita bersabar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di penghujung tahun ini yang tidak lama lagi kita akan berubah tahun, marilah kita sama-sama mengintrospeksi diri kita, bermuhasabah terhadap diri kita, khususnya terhadap nikmat-nikmat Allah yang selama ini telah kita rasakan. Apakah kita telah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, atau justru kita mengingkari nikmat-nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik dan hidayah agar kita dijadikan hamba-hambanya Allah yang bersyukur, yang menggunakan nikmat
nikmatnya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita mendapatkan nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala sehingga mendapatkan nikmat yang paling agung yaitu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu yaqulu bi qawlihi yahtadil muhtadun. Fa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي أمرنا بالاتحاد والاعتصام بحبل الله المتين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. واعلموا أن الله تعالى قد أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحات بقدسه وثلث بالمؤمنين تعميما وتكريما. فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية صحابته أجمعين وعن التابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم احفظ أمة سيدنا محمد. يا محول الأحوال حولها لنا إلى أحسن الحال. ربنا اغفر